wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada Allah dan tidak boleh ada pada makhluknya. Sifat ini menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah serta menjadikan dasar keimanan bagi umat Islam. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat-sifat yang pasti ada pada Allah. Sifat-sifat ini terdapat dalam Al-Quran dan hadis dan dapat dipahami oleh akal sehat. Pertama, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berkenaan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah hanya ada satu, yaitu wujud, yang artinya ada. Berarti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti dan berdiri sendiri tanpa diciptakan oleh apapun dan tanpa bergantung pada apapun. Wujud Allah ini dapat dibuktikan dengan keberadaan alam raya. Kita berkeyakinan bahwa alam raya pasti ada yang mengadakan atau menciptakan. Artinya tidak mungkin ada dengan sendirinya. Dalil yang menjelaskan sifat wujud terdapat pada Al-Quran surah Ibrahim ayat 10 yang memiliki arti, apakah ada keraguan tentang Allah, pencipta langit dan bumi? Hikmah yang dapat kita pelajari dari sifat wujud yaitu menegaskan keberadaan Allah yang mutlak dan tanpa bergantung pada apapun, serta menjadi dasar bagi sifat-sifat Allah lainnya. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang harus ada pada Allah sebagai bukti keberadaan dan kesempurnaannya yang meniadakan sifat lainnya. Sifat salbiyah jumlahnya ada 5 macam. Penasaran kan kalian dengan 5 sifat salbiyah? Yuk sama-sama simak slide berikutnya. Pertama, kidam, artinya terdahulu. Makna yang terkandung bahwa Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan tidak ada yang mendahului keberadaannya. Dalil yang menjelaskan tentang sifat kidam terdapat pada Al-Quran surah Al-Hadid ayat 3, yang artinya dialah yang awal dan yang akhir. Hikmah dari mempelajari sifat kidam, yaitu untuk meyakinkan kita bahwa Allah ada tanpa permulaan, dan dia yang awal dan tidak didahului oleh apapun. Kedua, baqo, artinya kekal. Sifat ini menegaskan bahwa Allah tidak memiliki akhir dan tidak akan pernah binasa, berbeda dengan makhluk ciptaannya yang pasti akan mengalami kematian dan kehancuran. Dalil yang menjelaskan sifat baqo yaitu Al-Quran surat Al-Qasas ayat 88 yang mengatakan segala sesuatu di bumi akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan akan tetap kekal. Hikmah mempelajari sifat baqo yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber segala sesuatu yang ada dan keberadaannya tidak terbatas oleh apapun. Tiga, mukhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan semua makhluk. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupai Allah, baik dari segi zat keberadaan, sifat-sifatnya maupun perbuatannya. Dalil yang menjelaskan sifat mukhalafatul lil hawadisi yaitu terdapat pada Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11 yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Hikmah mempelajari sifat mukhalafatul lil hawadisi yaitu menegaskan keesaan dan kesempurnaannya serta menolak segala bentuk penyamaan atau penyerupaan Allah dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi, berarti berdiri sendiri. Artinya Allah ada tidak bergantung pada siapapun sebagai salah satu sifat kesempurnaannya. Dalil, sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh dunia. Quran surat An-Kabut ayat 6. Hikmah, sifat ini menunjukkan bahwa Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, dan sebaliknya seluruh makhluk bergantung. 5. Wahdaniyah. Pengertian, wahdaniyah artinya yang Maha Esa. Ini berarti Allah adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada sekutu baginya dan tidak ada yang menyerupainya dalam zat, sifat, maupun perbuatan. Dalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dalam zatnya, tidak terbagi, tidak tersusun, dan tidak memiliki bagian. Sekiranya ada, keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan. Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Quran surat Al-Anbiya ayat 22. Laukana fihima alihatun illallahu la fasadah. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Hikmah, mendorong ketaatan, menghindari perbuatan syirik, menjadikan ridho Allah sebagai tujuan utama, serta menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat wajib bagi Allah yang dapat dilogikakan oleh akal manusia dan dirasakan oleh panca indera, sehingga keberadaannya bisa diyakinkan kepada orang lain. Sifat ini ada 7 macam. Mari kita simak berikut penjelasan mengenai 7 macam sifat ma'ani. 1. Qudroh, artinya maha kuasa. Pengertian, menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak dan tidak terbatas atas segala sesuatunya. Dalil, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Yakadu baraku yahtofu absarahum qulu man ado'a lahum masau fihi wa iza azlama alaihim qamu walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Hikmah, mendorong manusia untuk selalu bertawakal dan berserah diri kepada Allah serta meyakinkan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak dan kekuasaannya. 2. Irodah, artinya berkehendak. Pengertian, sifat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kehendak bebas dan mutlak atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Setiap kejadian baik penciptaan maupun putusannya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil, sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah maka jadilah. Quran surat Yasin ayat 82. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hikmah, segala sesuatu yang terjadi baik itu baik maupun buruk terjadi atas kehendaknya. 3. Ilmu, artinya maha mengetahui, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala hal yang terkait dengan ciptaannya, baik yang terlihat maupun tidak terlihat sekalipun. Dalil, Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya dan Allah mengetahui segala sesuatu. Hikmahnya mendorong manusia untuk semakin mencintai, mengagungkan dan takut kepadanya serta memurnikan ibadah hanya untuknya. 1. Hayat, artinya maha hidup. Allah adalah zat yang kekal hidup dan tidak akan pernah mati dan tidak tidur, tidak lengah dan tidak pernah merasa lelah. Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang berarti Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia yang hidup kekal terus-menerus mengurus makhluknya.
Hikmahnya, seorang muslim dapat lebih menghayati kebesaran Allah dan membangun hubungan yang lebih dekat dengannya. 5. Sama, artinya maha mendengar. Allah memiliki sifat maha mendengar dan tidak terbatas. Allah mendengar semua yang ada di alam raya ini, tidak ada yang bisa lepas dari pantauannya. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 1, yang berarti tidak ada sesuatu pun yang berupa dengannya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Hikmahnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan, serta mendorong perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari. 6. Basor, artinya maha melihat. Allah bersifat maha melihat, yang artinya Allah pasti melihat apapun yang ada di alam semesta ini, dari makhluk yang terkecil sekalipun. Quran Surat Al-Imran ayat 15, dan Allah maha melihat hamba-hambanya, meningkatkan kehati-hatian dalam bertindak, menjaga pandangan, dan memperkuat keimanan. Alam, artinya maha berfirman. Pengertiannya adalah Allah berbicara melalui firman-Nya dalam bentuk wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, baik dengan perantara malaikat Jibril maupun secara langsung. Dalilnya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 104, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Hikmahnya adalah pengakuan akan kebesaran Allah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, mendapatkan rahmat dari Allah. Sifat ma'nawiyah adalah sifat-sifat yang ada pada Allah yang merupakan penerapan dari sifat-sifat ma'ani, menunjukkan bagaimana sifat-sifat tersebut terwujud dalam zat Allah. Sama seperti sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah juga ada 7 macam. Berikut penjelasannya. Iron artinya yang maha kuasa. Pengertiannya adalah sifat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuasaan yang mutlak atas segala sesuatu, tidak terbatas dan mampu melakukan apa saja yang Dia berkehendaki. Dalilnya adalah dalil yang menunjukkan sifat ini adalah firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 20. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Hikmahnya adalah dapat menguatkan keimanan, menumbuhkan rasa tawakal, dan mendorong untuk beramal soleh, menumbuhkan sikap rendah diri, memberikan ketenangan bagi adalah yang maha berkehendak. Pengertiannya adalah Allah maha berkehendak atas segala sesuatu, baik menciptakan atau memusnahkan, memberi atau menahan, dan lain sebagainya. Dalilnya adalah Quran Surat Yasin ayat 82. Sesungguhnya perintahnya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Hikmahnya adalah meningkatkan keimanan, ketundukan, dan tawakal kepada Allah. Yang keempat, ada Hayan, yang maha hidup. Artinya Allah hidup kekal abadi selamanya dan menegaskan bahwa Allah tidak akan pernah mati seperti ciptaannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 58 yang berbunyi, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Dan cukuplah Dia yang mengetahui dosa-dosa hambanya. Hikmahnya, memahami sifat ini akan menumbuhkan kesadaran dan kesempurnaan Allah dan mendorong untuk senantiasa beribadah kepadanya. Yang kelima, Sami'an, yang maha mendengar. Artinya, menunjukkan bahwa Allah mendengar segala sesuatu baik yang tersembunyi maupun di dalam hati, dan tanpa terhalang apapun. Dalilnya, surah Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Hikmahnya, kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar segala sesuatu baik yang terucap maupun yang tersembunyi dalam hati. Yang keenam, Basyiran, yang maha melihat. Maknanya, Allah melihat segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya, termasuk semua yang terjadi di alam semesta, perbuatan manusia, dan bahkan bisikan hati. Dalilnya, surat Al-Isra ayat 1, yang berbunyi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kebesarannya. Sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Hikmahnya, meningkatkan keimanan, mendorong perilaku terpuji, dan memberikan ketenangan dalam hidup. Yang ketujuh, Mutakaliman, yang maha berbicara, yang artinya Allah dapat berbicara dengan siapapun dengan bahasa sendirinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berbicara dengan semua bahasa. Surah Al-Baqarah ayat 253 yang berbunyi, Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan Dia, dan sebagiannya lagi Allah tinggikan beberapa derajatnya. Hikmahnya, menjadikan firman-firman Allah sebagai sumber pedoman bagi manusia dalam perjalanan kehidupan di dunia maupun di akhirat.